tetapi difokuskan oleh Allah yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang dimuliakan Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah yang saya hormati, saya mulai dengan keberadaan kita tadi. Nikmat yang masih kita rasakan, kita diberi hidup dan bisa menikmati keberadaan dunia. Seorang ulama besar bernama Abu Hamid, yang nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau ini bermadhab Syafi'i. Apa kata beliau? Beliau memberi nasihat kepada kita. Ada hadis Nabi agak panjang sedikit, kita ambil akhir daripada sabda Rasulullah. Kata Nabi, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini dicipta Allah itu memang untuk kita. Apa maksudnya untuk kita? Agar kita mengelola keberadaan dunia dari berbagai lini dan aspek kehidupan kita. Cuma kita dituntut bersyukur kepada Allah. Allah itu memberi penjelasan dalam surat Al-A'raf. Coba nanti sehabis sholat Jumat kita telaah. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ini dalam surat Al-A'raf. Sungguh aku telah meletakkan kalian di dunia, di bumi, di muka bumi. Kelanjutan ayat itu adalah memfilah keberadaan manusia, membagi keberadaan manusia. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Setiap kalian aku beri lahan usaha masing-masing. Mulai dari pemuka agama, penyuluh agama, pemimpin sebuah institusi, dan bahkan pemimpin negara. Dan berbagai pekerjaan itu bukan kita yang membagi. Kita harus sadar Allah yang memberikan jalan rezeki kita. Bidang-bidangnya ini juga Allah yang menentukan. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat saja. Seorang yang sama-sama belajar di fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, dan di pesantren misalnya, ketika berkiprah di masyarakat, tidak semua sesuai dengan disiplin ilmu yang dicarinya. Terkadang ada orang yang tidak menduga sama sekali, ilmunya bahkan tidak punya sama sekali. Toh pada akhirnya Allah menentukan orang itu menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai rumah sakit, menjadi pegawai-pegawai di tempat-tempat
yang sangat strategis, kemudian disusul dengan yang namanya beasiswa untuk belajar di bidangnya. Ini banyak sekali masalah kekayaan. Tidak harus dengan keberadaan ilmu terus manusia kaya. Tidak. Ilmu salah satu jalan untuk mencari hidup lebih baik dari yang tidak berilmu. Tetapi betapa banyak orang tidak berilmu diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Aku berikan lahan usaha untuk kalian dan masing-masing berbeda. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka oleh Nabi disebutkan dunia dicipta untuk kalian semua. Kenapa Nabi menyatakan untuk kalian? Makhluk selain manusia tidak bisa mengelola dunia. Malaikat tugasnya hanya melihat kita. Omongan dan tindakan raqib atid yang bertindak. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan begitu selanjutnya. Tetapi perlu diingat, kelanjutan hadis ini Nabi menyatakan wa antum khuliqtum lil akhirah. Wawu di sini bahasa gramatika Arabnya merupakan wawu haliyah, padahal. Andai kata dijelaskan, padahal kalian itu dicipta bukan untuk dunia. Dibedakan, dunia dicipta untuk kita, tapi kita dicipta untuk akhirat. Kenapa kita dicipta untuk akhirat? Jawabannya dicari masing-masing dalam hati. Kemana buyut saya? Kemana mbah saya? Kemana saudara kakek saya? Kemana kiai saya yang sepuh? Guru saya yang sepuh? Secara spesifik, kemana para pejuang 45 di bumi Indonesia? Kemana Pangeran Diponegoro? Kemana Cut Nyahdin? Kemana Presiden Soekarno? Bahkan Presiden kedua dengan istrinya juga sudah dipanggil. Dan kemana? Selanjutnya kita tinggal berapa tahun di dunia? Inilah mysterious problem. Hadirin yang dimuliakan Allah, harus sadar. Satu hadis ini sungguh luar biasa. Jika forumnya tidak seperti khutbah Jumat, kita dapat menalarnya lebih panjang lagi. Tetapi bagaimanapun diberitahukan oleh Nabi, sholat harus diperhatikan betul ketimbang yang lain. Karena itu satu hadis ini cukup rasanya buat analisis kita semua. Dunia dicipta untuk kita dan kita dicipta untuk akhirat. Setelah mendengar kita dicipta untuk akhirat, apa yang akan kita temui? Surgakah atau neraka? Di sini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis Nabi, ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun fin nar. Yang disiapkan Allah di akhirat kelak hanya ada dua tempat. Namanya satu adalah surga, kedua bernama neraka. Wa fi syuruhil hadis, di sarah-sarah hadis dan Al-Quran disebutkan ada alam bernama Al-A'raf. Ini alam orang-orang tertentu. Tetapi yang jelas dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, yang jelas Al-Quran menjelaskan orang beriman, beramal baik, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
orang beramal jelek, tidak percaya Allah dan mendustakan apa yang diberikan Allah, mereka calon penghuni neraka. Naudzubillah. Kata Nabi, orang beriman akan selalu membangun rumahnya di surga, berusaha menghancurkan bagian neraka. Sedangkan orang kafir senangnya cuma membangun neraka, rumah persiapan di surga malah ditinggalkan. Akhir dari khutbah ini misalnya, orang besok kalau masuk ke surga, para hadirin, para jamaah, itu tidak langsung dimasukkan surga. Dalam hadis disebutkan, ketika para penduduk surga yang sudah ditetapkan sebagai kelompok penduduk surga, mereka dituntun menuju surga.